Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi puteranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperoleh kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang anak kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia takkan kehilangan upahnya." Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 rasul-Nya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian, pada kesempatan akhir dari pesan perutusannya kepada para murid, Yesus mengatakan hal-hal yang baru saja kita dengarkan ini. Sebuah perutusan yang memang menempatkan Allah di atas segalanya. Apa yang disampaikan Yesus tentu saja bukan sebuah pernyataan yang misalnya mengajak kita untuk sama sekali memutuskan ikatan keluarga atau bahkan membenci anggota keluarga kita, siapapun mereka. Tetapi hendak mengingatkan bahwa ketika orang memilih Kristus, ketika orang akan mengikuti Tuhan, ketika orang akan mengambil jalan yang dikehendaki oleh Tuhan, selalu ada kemungkinan bahwa hal-hal yang sifatnya duniawi bisa menjadi halangan. Karena itu tadi Yesus mengatakan, siapapun yang mengasihi orang lain lebih daripada kasih kepadanya, ia tidak layak bagiku. Itu artinya ketika orang sungguh-sungguh menempatkan kasih yang pertama kepada Allah, sebetulnya selayaknya tidak akan pernah ada persoalan lagi di antara manusia. Karena kasih kepada Allah yang sungguh benar, jujur, tulus, akan menggerakkan juga orang untuk akhirnya mengasihi siapapun yang ada di sekitarnya, tidak terkecuali ikatan di dalam keluarga. Karena itulah Yesus tadi mengatakan, barang siapa mengasihi orang lain lebih daripada kasih kepada Allah, maka lalu rumusan Yesus tadi, ia tidak layak bagiku. Saudara sekalian, maka mari kita mohon agar kalau kita mengaku diri sebagai orang-orang yang mengenal Allah, maka lalu pengenalan kita itu tidak hanya berhenti di dalam pikiran kita, tetapi juga menggerakkan hati dan tindakan-tindakan kita untuk akhirnya mewujudkan kasih itu di dalam hidup keseharian kita, termasuk di dalam kasih kepada orang lain, juga di dalam keluarga kita masing-masing. Kasih yang akhirnya bukan hanya terhenti pada orang-orang yang mungkin membuat kita merasa nyaman, mungkin membuat kita suka, membuat kita misalnya menemukan kesamaan-kesamaan. Tetapi justru kasih termasuk di dalamnya kepada mereka yang bagi kita mungkin membuat tidak nyaman,
mungkin membuat persoalan, bahkan menganggap diri kita musuh. Dan itulah akhirnya yang membawa kita semakin mendalam sebagai utusan-utusan Allah. Hidup kita akhirnya adalah hidup yang menjadi tanda kepercayaan Allah kepada kita. Perutusan Yesus kepada para murid itu seperti seorang kepala negara yang mengutus duta-dutanya. Duta-duta itu tidak akan pernah membawa dirinya sendiri, tetapi membawa sang pengutusnya. Ia adalah tanda kehadiran sang pengutus. Kita ini sebagai orang-orang Kristiani membawa Kristus di dalam diri kita. Maka kehadiran kita adalah kehadiran Kristus. Sebaliknya, sikap, kata-kata, perlakuan kita kepada orang lain juga adalah tanda kehadiran Kristus bagi orang lain. Termasuk sebaliknya, orang lain pun menjadi tanda kehadiran Tuhan. Secara sederhana Yesus tadi mengatakan, barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang anak kecil, karena ia muridku, sungguh ia takkan kehilangan upahnya. Itu mengingatkan kita bahwa dalam diri kita masing-masing, maupun dalam diri setiap orang yang sungguh percaya akan Allah, kita berjumpa dengan Kristus sendiri. Kita menghadirkan juga Kristus sendiri. Semoga kesadaran akan perutusan ini membawa kita sebagai orang-orang Kristiani yang akhirnya sungguh menyadari bahwa kita ini utusan. Kita membawa diri Kristus dan bukan membawa diri kita sendiri.